Selamat siang dan selamat datang di Techminar by Kren. Perkenalkan kembali, saya Sheila, moderator untuk Techminar hari ini yang sekaligus mewakili Kren. Kali ini Kren melaksanakan Techminar bertemakan Balancing Life, Don't Lose Yourself. Teman-teman pernah nggak sih teman-teman merasa kehilangan diri sendiri gitu ya? Hal ini dapat terjadi ketika kondisi mental yang tidak stabil, seperti saat kita merasa begitu lelah dengan semua yang terjadi dan dengan kita semua yang kita lakukan. Lalu bagaimana sih cara kita untuk tidak kehilangan diri kita sendiri? Salah satu solusi dari masalah tersebut adalah life balance atau menyeimbangkan kehidupan kita. Senang banget hari ini ya bersama dengan kita semua teman-teman sudah hadir nih, ada 3 panelis yang luar biasa. Yang pertama saya akan panggilkan ada Kak Smita Dina Karamani dari Clinical Psychologist dan juga Associate Psychologist teman bincang.id. Kita akan menyapa lagi teman-teman ya. Untuk panelis kita yang kedua ini adalah Kak Putri Kohimah ya. Seorang psikolog ya, Associate Psychology Tochi Development Center. Kita akan menyapa lagi teman-teman, ini adalah speaker kita yang ketiga ya. Ada Kak Belinda Azahra ya, Commerce Intern in Philip Morris International, Business Operations Intern in Ruang Guru. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi yang pertama ya teman-teman. Kita akan masuk ke presentasi dari Kasmita Dina Karamani ya, seorang clinical psychologist dan juga associate psychologist teman bincang.id. Terima kasih, selamat siang teman-teman semua. Jadi kita kali ini akan ngomongin sedikit tentang balance life ya, meaningful and beneficial lifestyle. The sin of the early 21st century gitu ya. Itu adalah being non-productive. Jadi tidak produktif itu adalah salah satu dosa besar ya di abad ini ya rasanya ya. Tapi kita juga tahu ya kalau misalnya orang itu susah banget produktif kalau misalnya kita tuh dalam posisi yang kecapean, overwork. Terus biasanya kalau kita udah overwork itu sering banget kita mengarah ke arah yang namanya sering kita sebut sebagai si burnout ini, fenomena burnout. Di sini mulailah inisiatif kayak kita tuh, wah kayaknya ada yang salah nih kalau kayak gini. Nah, mulailah itu dengan mulai menciptakan sesuatu yang disebut dengan hidup yang seimbang gitu. Kadang kan ya life balance itu pada intinya juga work life ya, work dan life balance gitu. Jadi apa sih? Itu tuh adalah work life balance atau life balance sendiri itu adalah lifestyle di mana ada balance, nah balance atau keseimbangan yang sehat gitu antara waktu dan effort yang kita spend, yang kita habiskan untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu di rumah, dan untuk keluarga, dan untuk diri kita sendiri gitu. Nah, balance sendiri perlu dilihat ya teman-teman. Sebenarnya balance sendiri itu, life balance sendiri itu bukanlah suatu destination gitu, bukan suatu tujuan, tapi dia adalah suatu journey yang konstan gitu. Jadi perjalanan yang konstan yang ada terus gitu. Bukan sesuatu yang aku ingin mencapai itu gitu. Enggak, sebenarnya dengan kita berjalan terus itu kita akan akan mengalami si balance itu. Jadi balance ini kita lihat sebagai ini teman-teman, naik sepeda gitu. Nah, naik sepeda itu bukan tujuannya, tapi menyeimbangkannya itu ketika kita jalan terus gitu. Biasanya tuh kita ya teman-teman ya, mengasosiasikan yang namanya life balance itu dengan time, padahal sebenarnya dia lebih loh daripada time management. Jadi teman-teman life balance itu tidak tidak hanya time management tetapi juga energy management gitu. Life balance itu juga bringing the harmony gitu, bringing things into harmony. Jadi lebih ke bagaimana kita tidak hanya bagaimana kita mengalokasikan waktu kita, tetapi bagaimana kita enjoy dengan apa yang kita lakukan. Gimana sih caranya supaya kita itu bisa membuat life kita atau kehidupan kita ini balance. Pertama tentunya nih ya, adalah know ourselves. Karena itu tadi, semua life balance itu comes from inside. Datangnya dari dalam diri kita gitu. Nggak bisa kita mengharapkan seseorang untuk membuat life kita balance gitu, enggak ya. Dan karena kita sendiri yang menjalani. So, know ourselves gitu.
Know ourselves itu apa? Apa aja yang perlu kita tahu? Kemampuan kita, potensi apa aja yang ada di dalam diri kita, apa yang kita tidak suka, apa yang kita suka. Ini tuh buat apa sih, teman-teman? Sebenarnya supaya kita itu bisa tahu opportunity atau kesempatan apa yang kita bisa raih sesuai dengan diri kita. Kemudian know yourself ini juga buat apa? Buat tahu limitasi atau batasan diri, teman-teman. Ini yang kadang kita agak sulit ya. Kita sulit untuk mengatakan tidak. Dan pertama ya, nomor satu. Terus kedua, ketika sudah kuat nih diri sendiri, oke, aku udah tahu ini, udah tahu itu tentang diriku. Jangan lupa untuk develop a social support network. Karena mau gimana pun kita ini adalah manusia makhluk sosial ya. Kita butuh support orang lain ketika kita sedang tidak bisa. Jadi at least kita tidak merasa sendirian. Kemudian ini teman-teman yang penting adalah nomor 3 ini adalah be flexible. Kita tidak perlu untuk menjadi perfeksionis dan memiliki mind yang rigid kalau kita ingin work-life balance gitu. Beri ruang untuk small changes. Kemudian dan ini juga terakhir teman-teman, untuk menjadi balance itu kita perlu mindful gitu. Makanya ketika bekerja mindful di kerjaan itu, dan ketika sedang tidak bekerja itu fokuslah kepada tidak bekerja. Jadi fix here and now, kamu sedang ngapain. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, kalau dari aku tentang work-life balance segitu aja nih. Oke. Salah. Ya, luar biasa. Thank you Kasmita ya. Jadi benar-benar harus berada di saat kondisi itu sendiri gitu ya. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung masuk nih ke sesi selanjutnya ya. Langsung saja kita panggilkan ini dia, Kak Putri Kohimas, selaku psikolog, Associate Psychology Touche Development Center. Silahkan. Thank Kak you, Putri. Kak Sela. Hai teman-teman semua. Kita tadi kan dari Kak Smita tadi tuh udah keren banget tentang balance life. Kalau aku mungkin lebih ke psychological well-being ya. Apa sih di masa pandemi ini yang kayak gini yang kita struggle banget gitu kan. Makanya tujuan tertinggi yang ingin dicapai setiap manusia itu kebahagiaan gitu. Gimana kebahagiaan merupakan hasil dari kesejahteraan psikologi seseorang. Bisa dilihat seseorang yang dapat dikatakan sejahtera itu ketika dapat menerima kehidupannya yang sekarang, memiliki hubungan yang positif dengan banyak orang, terus memiliki kemampuan untuk menghadapi tekanan dan mengarahkan diri, terus mampu untuk menentukan tujuan dan arah hidup, terus habis itu kemampuan untuk mengembangkan potensi dalam diri, terus dan memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi fisik dirinya. Gimana cara kita bahagia? Pertama, kita harus self acceptance. Dimensi ini ditandai dengan memiliki sikap positif terhadap diri sendiri. Terus mengakui dan menerima berbagai aspek dalam diri termasuk kualitas diri yang baik maupun yang buruk. Dan juga merasa positif tentang kehidupan di masa lalu. Yang kedua, ada positive relation with others. Dimensi ini itu menekankan adanya hubungan yang hangat dan adanya rasa percaya terhadap orang lain. Aktualisasi pada dimensi ini digambarkan dengan memiliki rasa empati, kasih sayang, serta memiliki hubungan persahabatan yang mendalam. Sebaliknya, individu yang tidak membangun hubungan positif dengan orang lain ditandai dengan sedikit memiliki hubungan yang dekat, sulit membangun hubungan, terus sulit terbuka terhadap orang lain, dan selalu tertutup dan merasa frustasi gitu ketika menjalin hubungan dengan orang lain. Next, terus kita ada autonomi, gimana kita digambarkan dengan individu yang memiliki penentuan diri secara mandiri gitu, memiliki peraturan akan dirinya sendiri. Individu yang memiliki otonomi ditandai dengan tidak meminta persetujuan orang lain, tapi selalu mengevaluasi diri sendiri dengan standar pribadi. Next, ada personal growth, pengembangan diri. Dimensi ini didatai dengan adanya melihat dari diri tumbuh dan berkembang, terbuka akan pengalaman yang baru, menyadari akan adanya potensi dalam dirinya, serta memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Nah, yang terakhir, mereka memiliki purpose of life, punya tujuan hidup, ada goals-nya gitu. Makanya dimensi ini tuh menekankan pemahaman yang jelas tentang tujuan hidup dan rasa keterarahan dalam hidup, seperti menjadi kreatif dan produktif untuk mencapai integritas di kemudian hari. Ini tuh yang
ya 6 ciri-ciri ini tadi, yang dimensi ini tadi itu yang untuk, bisa melihat apakah kita udah sejahtera sama diri kita atau belum, gitu. Nah, yang terakhir ada environmental misery. Di dimensi ini tuh didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memilih atau menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi pribadinya. Terus faktor yang mempengaruhi psychological well-being itu ada 4. Yang pertama faktor demografis, ada dukungan sosial, terus, evaluasi terhadap pengalaman hidup dan lack of control. Di sini tuh kayak faktor demografis tuh udah pasti ya, usia, jenis kelamin, terus status sosial ekonomi dan budaya. Kemudian dukungan sosial, adakah dukungan sosial dari teman, orang tua, lingkungan kerja, lingkungan sekolah. Terus habis itu ada evaluasi terhadap pengalaman hidup. Ini tuh tentang gimana kita memaknai masa lalu dan masa sekarang. Itu yang membentuk kita sekarang, itu. Bagaimana kita menggambarkan evaluasi pengalaman hidup masa lalu itu sebagai positif, negatif, atau netral. Terus yang terakhir ada lack of control, didefinisikan sebagai satu ukuran harapan umum seseorang mengenai pengendalian terhadap penguatan yang mengikuti perilaku tertentu. Itu aja yang bisa saya berikan di psychological well-being kali ini, pengenalan tentang psychological well-being. Ternyata ada kesejahteraan psikologis ya, untuk orang-orang gitu. Kita kembalikan ke Kak Sela. Oke, thank you Kak Putri. Ini luar biasa sekali ya. Jadi kita menyadari teman-teman, kita lihat tadi dari poin-poinnya, kita tuh sekarang ada di mana gitu ya. Jadi memang harus positif ya Kak ya. Oke, langsung saja teman-teman, tanpa berlama-lama kita masuk ke sesi panelis berikutnya. Langsung saja ini dia, kita panggilkan Kak Belinda, Commerce Intern in Philip Morris International Business Operations Intern di Ruang Guru. Silakan Kak. Oke, thank you Kak Sheila. Di sesi siang kali ini menyambung dari pembicara hebat sebelumnya, aku pengen ngomongin tentang balancing life. Jadi don't lose yourself, balancing life. Aku mengartikan keseimbangan dalam hidup atau balancing our life itu adalah personalisasi prioritas dalam hidup. Jadi kayak kita pasti punya hal-hal yang kita prioritaskan dalam hidup. Ada orang yang memprioritaskan kesehatan dia gitu, apalagi di pandemi COVID-19 gitu ya. Ada yang memprioritaskan hubungan dia sama keluarga, hubungan dia sama pasangan, ataupun memprioritaskan karir. Jadi nggak ada satu benchmark yang mengukur kalau misalnya lo prioritasnya karir, berarti lo lebih bagus gitu, lo lebih berkualitas orangnya. Nggak ada benchmark seperti itu. Nah, keseimbangan dalam hidup tuh gimana sih kita bisa menemukan titik optimum atau titik maksimum di mana kita itu bisa ngerasa kalau hidup kita tuh udah seimbang. Bukan berarti kayak seimbang itu adalah 5 jam untuk karir, 5 jam untuk keluarga. Bukan, tapi di mana semuanya itu berada di bobotnya masing-masing, di proses penyelesaiannya masing-masing. Dari privilege yang kita punya, tergantung kondisi kita dan sebenarnya apa sih visi misi kita dalam hidup. Jadi aku sempat baca juga kayak sekarang kan lagi hype tema tentang hustling culture gitu. Dimana semua orang sekarang berlomba-lomba, semua orang sekarang kayak mencapai target, ambis, produktif. Kalau nggak produktif tuh ngerasa bersalah, fear of missing out gitu ya, FOMO gitu. Sebenarnya hustling culture itu sebenarnya juga mempengaruhi balancing life tadi. Jadi orang karena sekarang hustling culture tuh lagi kuat banget, khususnya pandemi, kalau teman-teman tiap hari buka Instagram, lihat snapgram orang, ada yang kayak tiap saat gitu misalnya update kerjaan gitu, update progres karir dia gitu. Mungkin itu nggak salah, cuman kadang ada beberapa kita yang ngerasa hal itu tuh, wah gila gue ketinggalan nih gitu. Padahal secara prioritas ada hal lain yang mungkin lebih penting nih dibanding membandingkan diri dengan orang-orang tersebut. Jadi sebenarnya balik lagi, kadang ngomongin balancing life itu sekarang relate banget sama hustling culture, FOMO, ngerasa kurang produktif dan segala macamnya. Nah, gimana sih kehidupan seorang kita bisa bilang seimbang? Nah, jadi kita harus fokusnya tuh ke arah-arah hal yang bisa kita kontrol aja. Hal-hal yang bisa kontrol adalah yang pertama usaha kita. Terus yang kedua, gimana kita tadi prioritisasi dan sebagainya. Nah, itu merupakan kayak beberapa omongan gitu ya tentang gimana sih aku mengartikan keseimbangan dalam hidup gitu. Nah, yang kedua adalah optimalisasi keseimbangan hidup. Gimana sih caranya? Nah, optimalisasi keseimbangan hidup itu yang pertama yang tadi aku udah sempat mention gitu ya, tentuin prioritas. Menentukan prioritas itu
konsiderasinya menurut aku ya, nggak cuma dari internal kita, tapi juga gimana sih lingkungan di luar diri kita itu berjalan gitu ya, berkembang. Karena kalau misalnya contoh nih ya, teman-teman memprioritaskan karir. Tanpa teman-teman lihat orang-orang yang memang karirnya sudah bagus, teman-teman susah untuk menyusun list to do. Sebenarnya untuk memprioritaskan karir tuh gue harus ngapain aja nih gitu. Susah. Kalau misalnya kita nggak melihat ya orang lain untuk jadi inspirasi, bukan jadi pressure. Nah, terus yang kedua manajemen waktu. Nah, yang ketiga adalah buat plan ABC atau mitigation plan. Ini juga penting. Ketika teman-teman udah membuat prioritas dalam menentukan hidup yang seimbang ala gue tuh gimana, kadang realita tuh nggak sejalan dengan ekspektasi kita kan. Kadang visi misi yang udah kita taruh, target yang udah kita taruh itu nggak sejalan dengan realita yang terjadi. Kalau misalnya kita nggak punya plan B, plan C sebagai mitigation plan, pertama kita stres. Kedua, kita nggak tahu kita mau ngapain gitu. Ini yang terakhir gitu ya, gimana sih mencari keseimbangan dalam hidup? Nah, yang pertama adalah kenali diri sendiri, eksplorasi diri lebih jauh. Nah, salah satu caranya yang paling gampang adalah, kalau aku setiap mau tidur, aku bikin reflection lah gitu. Nggak harus nulis, di HP aja gitu, di notes HP. Reflection kayak hari ini, apa kendala yang aku hadapin dan gimana cara aku untuk menghadapi kendala tersebut, kayak gitu. Jadi aku tahu kira-kira aku tuh low pulse di mana, aku tahu aku tuh missing-nya di mana. Jadi nanti ketika aku bikin prioritas, aku tahu di hal mana sih aku tuh harus bisa fokus atau prioritisasi kayak gitu. Terus yang kedua adalah fokus kepada hal yang bisa kita kontrol. Yang ketiga adalah selalu berkembang setiap harinya value added. Terus yang keempat adalah seimbangkan waktu untuk diri sendiri atau self love. Dan yang terakhir adalah di 1 menit terakhir memiliki pikiran terbuka gitu ya, open minded. Mungkin sekian dari aku sharing sedikit tentang balancing life, optimalisasi, dan gimana mencari keseimbangan dalam hidup. Terima kasih. Ya, Aku balik amin. ke Thank you Sheila. Kak Belinda. Bener banget ya, saya setuju sekali nih harus menemukan self love masing-masing dan itu setiap orang berbeda-beda. Oke, luar biasa sekali ya sesi presentasi dari setiap panelis kita, insight-nya.